Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya berharap semuanya kita dalam kondisi baik. Dan kalaupun Bapak Ibu sedang sakit, saya percaya firman Tuhan yang akan menyembuhkan Bapak Ibu. Nah, hari ini renungan sepanjang hari bagi kita adalah yang terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Bunyinya demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari ini tema daripada renungan kita adalah melakukan apa yang baik. Kalau kita berbicara tentang melakukan apa yang baik, maka pengertian daripada yang baik adalah kita melakukan hal yang baik, yang berguna, dan yang bermanfaat. Kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 29, di sana dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tentunya biarlah perkataan kita bukan hanya sekedar cukup baik, tetapi perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Saat kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, apapun profesi kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai karyawan, sebagai owner, atau mungkin Bapak Ibu adalah seorang pemimpin perusahaan, apapun itu, saat kita menjadi orang yang ingin berbuat baik, maka itu tidak akan menghalangi kita untuk melakukan hal yang berguna dan yang bermanfaat. Salah satu contoh dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ketiga, di sana dikatakan, ada seorang panglima Aram yang bernama Naaman, ia seorang pahlawan tentara, namun ia menderita sakit kusta. Di rumahnya ada seorang anak perempuan Israel sebagai tawanan yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Dia menyampaikan kepada majikannya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan ia dari penyakitnya. Bapak, Ibu, Saudara, perempuan ini yang adalah orang Israel, dia melakukan apa yang baik, bukan hanya sekedar baik, tetapi hal yang bermanfaat dan yang berguna. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah ia melakukan hal yang sangat bermanfaat bagi tuannya. Walaupun ia seorang pelayan pada saat itu di rumah majikannya, dan akhirnya kita melihat ketika dia menyampaikan hal itu kepada tuannya, maka tuannya pun disembuhkan. Lewat perkataannya yang baik, bukan saja bermanfaat, bukan saja berguna sampai di pendengaran, tetapi bermanfaat bagi orang yang mendengarnya. Dan ketika orang yang mendengarnya, mereka meresponinya dengan baik, sehingga mujizat Tuhan terjadi bagi Naaman. Banyak hal yang baik dan yang berguna yang kita bisa lakukan tanpa terkecuali dimanapun kita berada. Salah satu contoh, membangun mezbah doa di tengah-tengah keluarga, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan orang-orang, sahabat-sahabat kita yang mereka sedang bergumul oleh karena pekerjaan, atau mungkin oleh karena penyakit, atau persoalan-persoalan yang lain, atau mungkin karena mereka kehilangan keluarga, salah satunya. Tetapi saudara, ketika kita mendekat kepada mereka, bersahabat dengan mereka, mendampingi mereka, meneguhkan mereka lewat kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan menjadi kuat. Dan lakukan hal itu terus-menerus sebagai sahabat, sampai orang-orang di sekitar kita bukan saja sembuh, tetapi mereka menjadi teguh di dalam Tuhan. Itu sebabnya melakukan yang baik juga berguna dan bermanfaat, sampai mujizat Tuhan dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Doa saya, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.